Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah. Sip, 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 sip. Hai, salam semangat untuk semua anak-anakku di level 5. Kita bertemu kembali ya nak di mata pelajaran matematika level 5. Sudah disiapkan buku paket matematika, buku tulis, buku coret-coretan, dan alat tulisnya? Yuk disiapkan, jangan lupa sebelum kita mulai, konsentrasi dimulai, perhatikan, itulah yang terbaik. Hari ini kita akan belajar apa ya? Mau tahu? Yuk kita cari tahu sama-sama. Kali ini materi yang akan kita pelajari masih melanjutkan dari materi yang kita pelajari sebelumnya ya nak. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai perkalian, pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Kali ini kita akan belajar pembagian, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Untuk desimal dan persen akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sudah siap? Yuk, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya nak. Yang pertama, setelah mempelajari materi hari ini, kalian mampu melakukan operasi hitung pembagian pecahan biasa dengan benar. Yang kedua, kalian mampu melakukan operasi hitung pembagian pecahan campuran dengan benar. Dan yang ketiga, kalian mampu melakukan analisa dan menyelesaikan soal cerita tentang pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran dengan benar dan tepat. Langsung saja kita mulai ke materi kita. Yang pertama, pecahan biasa dulu ya, yaitu pembagian pecahan biasa. Seperti yang Ustazah sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa yang namanya perkalian dan pembagian itu pada awalnya bermula dari operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Perkalian itu bermula dari adanya penjumlahan berulang dengan angka yang sama. Contoh, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berulang sebanyak 5 kali dengan angka yang sama, yaitu angka 2 semua. Maka terjadilah yang namanya perkalian, perubahan bentuk dari penjumlahan berulang. 5 dikali 2, di mana angka 2-nya ada 5 kali pengulangan. Begitupun dengan pembagian nak. Pembagian itu tercipta dari adanya pengurangan berulang dengan angka yang sama. Contoh, 9 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3 sama dengan 0. Pengurangan berulang angka 3, di mana angka 3-nya berulang 3 kali. Maka terbentuklah pembagian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Untuk pembagian pecahan biasa kalian sudah pelajari waktu kalian kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. Menggunakan bagi kurung, menggunakan bagi pistol. Lalu bagaimana dengan pembagian pecahan? Apakah sama caranya? Ternyata ada sedikit perbedaan nak untuk pembagian pecahan. Cara menyelesaikan pembagian pecahan biasa dengan pecahan biasa yaitu dengan cara 2 langkah. Ingat-ingat, ada 2 langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, mengubah operasi pembagian menjadi operasi perkalian. Jadi tanda baginya diubah jadi tanda kali. Langkah yang kedua, kalikan dengan kebalikan dari pecahan yang kedua. Contoh, Ustazah punya soal 9/10 dibagi 3/5. 9/10 adalah pecahan pertama, 3/5 adalah pecahan kedua. Disuruh membagi. Bagaimana caranya? Ingat, 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengubah operasi pembagian menjadi operasi perkalian. Tanda baginya kita ubah nak menjadi tanda kali. Sudah diubah ya. Langkah yang kedua, kita kalikan dengan kebalikan dari pecahan kedua. Pecahan keduanya yang ini 3/5. Kebalikannya menjadi 5/3.
Jadi dibalik, pembilang jadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Sekarang posisinya sudah jadi 9/10 dikali 5/3. Kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal melanjutkan dengan cara perkalian pecahan biasa di pertemuan yang lalu. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah. 9 kali 5, 10 kali 3. 9 dikali 5, 45. 10 dikali 3, 30. Nah, hasil baginya masih besar ya angkanya, pembilangnya juga lebih besar daripada penyebut. Bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Betul, kita bagi 45 dibagi 30 hanya bisa 1 ya. Dan sisanya adalah 15. 15/30. Dan yang 15/30-nya itu masih bisa disederhanakan. Ustazah, aku lupa cara menyederhanakan. Bagaimana? Ustazah ingatkan lagi. Dengan cara mencari F, P, B dari pembilang dan penyebut. Nanti kalau kalian cari pembilang penyebutnya, FPB-nya adalah 15. Jadi sama-sama dibagi 15. Pecahan 1, 15/30 berubah. Disederhanakan menjadi 1/2. Inilah jawaban yang paling tepat dengan bentuk yang paling sederhana. Kita coba ke beberapa contoh yang lain ya, supaya kalian semakin paham. Contoh yang lain, Ustazah punya 2 contoh di sini. Yang pertama, ada 1/2 dibagi 3. 1/2 ini pecahan yang pertama, bentuknya sudah pecahan biasa. Tapi kita lihat, kemudian dibagi 3. Angka 3 di sini adalah bilangan cacah. Bagaimana cara mengerjakannya? Bilangan cacahnya kita ubah dulu nak bentuknya menjadi pecahan biasa. Siapa yang masih ingat bagaimana cara mengubah dari bilangan cacah jadi pecahan biasa? Betul, tinggal kita menggunakan 3/1. Jadi kita tinggal tambahkan per 1. Bilangan cacah yang tadinya 3 berubah bentuk menjadi pecahan biasa 3/1. Sekarang kita tulis ya bentuk yang sudah berubah jadi pecahan biasa. 1/2 dibagi 3/1. 1/2 pecahan pertama, 3/1 pecahan kedua. Ingat-ingat, ting, 2 langkah mengerjakan pembagian pecahan biasa. Pertama, tanda bagi berubah jadi tanda kali. Kedua, pecahan yang kedua yaitu 3/1 dibalik menjadi 1/3. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 3 sama dengan 6 menjadi 1/6. Ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Karena 1 tidak bisa dibagi lagi. Dan pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Selesai. Hasil bagi dari 1/2 dibagi 3 adalah 1/6. Contoh yang lain, 4 dibagi 4/5. Ada 2 bilangan. Bilangan yang pertama bilangan cacah ya, yaitu angka 4. Bilangan yang kedua adalah pecahan biasa, yaitu 4/5. Bilangan cacahnya kita ubah menjadi pecahan biasa. Sama seperti yang angka 3. Angka 3 dibuat menjadi pecahan biasa jadi 3/1. Jadi kalau yang angka 4, betul jadi 4/1. Kita tulis bentuknya yang baru 4/1 dibagi 4/5. Ingat 2 langkah pembagian pecahan. Yang pertama, tanda bagi berubah jadi kali. Pecahan yang kedua, yaitu 4/5 berubah posisi menjadi 5/4. Selanjutnya kita kalikan seperti pada pecahan biasa, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 4 dikali 5, 1 dikali 4. 20/4. Angka 20-nya lebih besar ya, pembilangnya lebih besar, jadi bisa kita bagi. 20 dibagi 4.
Kebetulan hasilnya langsung bilangan cacah, langsung habis dibagi ya. 20 dibagi 4 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5. Ustazah, boleh nggak aku pakai cara lain? Yaitu dengan cara dicoret. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. 4 dibagi 4 per 1 dibagi 4 per 5. Posisinya sudah diubah ya. Yang pembagian jadi perkalian, pecahannya sudah dibalik. Nah, di sini ada angka 4 sebagai pembilang, di sini ada angka 4 sebagai penyebut. Kedua angka ini sama-sama dibagi dengan pembagi yang sama. Harus sama ya pembaginya. Di sini mau sama-sama dibagi dengan 4. 4 dibagi 4, di sini juga sama 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 4 dibagi 4 hasilnya 1. Sekarang pecahannya berubah jadi 1 per 1 dikali 5 per 1. 1 kali 5, 1 kali 1. Jadi 5 per 1, jawabannya sama, 5 juga. Jadi kalau yang sudah terbiasa dengan menggunakan cara disederhanakan dulu ya, dibagi dulu, dicoret dulu boleh. Kalau mau pakai cara yang biasa, yang manual, yang dikalikan dulu satu-satu boleh. Tergantung ke kalian masing-masing ya. Kalian lebih mudahnya yang mana? Sekarang kita coba ke contoh soal cerita. Seorang pedagang sembako memiliki 20 kg tepung terigu. Tepung terigu akan dimasukkan ke dalam kantong plastik berukuran 1/4 kg. Tentukan banyaknya kantong plastik yang diperlukan. Pahami dulu soal ceritanya, nak. Kita tulis yang diketahui, yaitu pertama, banyak tepung terigu adalah 20 kg. Kemudian akan dimasukkan, berarti akan dibagi-bagi ke kantong plastik yang lebih kecil dengan ukuran 1/4 kg. Yang ditanyakan, berapa banyak kantong plastik yang diperlukan? Maka menggunakan konsep pembagian. 20 dibagi 1/4. 20-nya kita ubah jadi pecahan biasa, jadi 20 per 1. Tanda bagi berubah jadi kali. Pecahannya yang kedua dibalik posisinya. 4 di atas, 1 di bawah. Kita kalikan ya. 20 dikali 4, 1 dikali 1, jadinya 80 per 1. Kita bagi. 80 dibagi 1, jawabannya 80. Jadi banyak kantong plastik yang diperlukan, sebanyak 80 buah. Sekarang kita ke pembagian pecahan campuran. Caranya sama, yang perlu kalian lakukan hanya diubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Selanjutnya caranya sama seperti yang tadi sudah kita bahas. Pembagian pecahan campuran. Contoh, 4 2/3 dibagi 1/6, keduanya pecahan campuran. Kita ubah dulu masing-masing jadi pecahan biasa. 4 2/3 pecahan biasanya jadi berapa, nak? 3 dikali 4 ditambah 2. Yaitu 14/3, betul. Kalau yang 1/6, 6 dikali 1 ditambah 1 menjadi 7/6. Nah, bentuknya sudah jadi pecahan biasa. Ingat 2 langkah, ingat-ingat, ting. Tanda bagi berubah jadi kali. Kemudian pecahan yang kedua dibalik, jadi 6/7. Terus kita kalikan deh, 14 dikali 6, 3 dikali 7. 14 dikali 6 yaitu 84, 3 dikali 7, 21. 84 lebih besar daripada 21, bisa kita bagi. Dan kebetulan hasilnya adalah bilangan cacah, yaitu 4. Bolehkah Ustazah kalau pakai cara dicoret, 14 sama 7 dibagi dengan pembagi yang sama? 6 dan 3 juga boleh. Contohnya seperti ini. 14 dan 7 sama-sama dibagi dengan 7. 14 dibagi 7, 2. 7 dibagi 7 tinggal 1. 6 dan 3 sama-sama dibagi 3.
3 dibagi 3 tinggal 1, 6 dibagi 3 tinggal 2. Yang ini pecahannya jadi tinggal 2 per 1. Yang ini juga 2 per 1. Kita kalikan. 2 kali 2, 4. Dibagi 1 dikali 1, 1. Yaitu 4 per 1. Jawabannya sama. 4. Kita coba contoh yang lain. Bagaimana kalau pembagian pecahan campurannya dilakukan oleh bilangan cacah? 3 1 per 2 dibagi 3. Bilangan 3 1 per 2 bentuknya masih pecahan campuran. Kita ubah dulu nak jadi pecahan biasa. 2 dikali 3 ditambah 1 menjadi 7 per 2. Betul. Nah, yang bilangan cacahnya 3 ini kita ubah juga jadi pecahan biasa. Kita tinggal tambahin per 1 menjadi 3 per 1. Selanjutnya kita tulis lagi tapi dengan bentuk yang sudah diubah menjadi pecahan biasa ya. Jadi 7 per 2 dibagi 3 per 1. Ingat 2 langkah? Ingat-ingat. Ting! Tanda bagi berubah jadi kali. Pecahan yang kedua posisinya dibalik. Atas kali atas, 7 kali 1, bawah kali bawah, 2 kali 3. Jadi 7 per 6. 7-nya lebih besar, kita ubah jadi pecahan campuran. Betul, menjadi 1 per 6. Mudah ya nak? Kita coba satu lagi. 4 dibagi 2 1 per 3. Ini sama, dua-duanya kita ubah jadi pecahan biasa. Bilangan cacah 4 diubah jadi pecahan biasa menjadi 4 per 1. 2 1 per 3 diubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 2, 6. Ditambah 1, 7. 7 per 3. Sekarang posisinya kita tulis lagi tapi dalam bentuk pecahan biasa. 4 per 1 dibagi 7 per 3. Ingat 2 langkah. Tanda bagi berubah jadi kali. Pecahan keduanya dibalik jadi 3 per 7. Nah, tuh. 4 kali 3, 12. 1 kali 7, 7. Angka 12-nya lebih besar, kita bagi. Kita jadikan pecahan campuran menjadi 1, 5 per 7. Ya, tadi pecahan keduanya dibalik posisinya ya, 3 per 7. Sudah selesai. Hasil dari 4 dibagi 2, 1 per 3 adalah 1, 5 per 7. Sekarang kita coba lihat bentuk soal ceritanya ya. Ustazah Aini memiliki 12 1 per 4 kg gula pasir. Gula pasir tersebut akan dikemas ulang, berarti akan ditempatkan kembali ke kemasan yang lebih kecil menjadi 1 per 2 kg untuk kemudian dijual. Tentukan berapa kemasan yang bisa diperoleh Ustazah Aini. Diketahui banyak gula pasir adalah 12 1 per 4 kg. Akan dikemas ulang ke dalam kemasan yang ukurannya 1 per 2 kg. Ditanya berapa banyak kemasan yang bisa diperoleh, ini menggunakan konsep pembagian. 12 1 per 4 dibagi 1 per 2, dua-duanya kita ubah jadi pecahan biasa, jadi 49 per 4 dibagi 3 per 2. Tanda bagi berubah jadi kali, pecahan yang kedua dibalik, jadi 2 per 3. 49 dikali 2, 4 dikali 3. Menjadi 98 per 12. Pembilangnya lebih besar, kita bagi menggunakan bagi kurung. 98 dibagi 12, yaitu menjadi pecahan campuran ya, karena bersisa. 8, 2 per 12. 2 per 12-nya disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Menjadi 8, 1 per 6. Jadi, banyak kemasan yang diperoleh Ustazah Aini sebanyak 8, 1 per 6 kemasan. Baik, berikut ini ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Di sini ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8 soal yang bisa kalian kerjakan. Kerjakan dengan teliti, tidak usah buru-buru, menghitung dengan baik dan benar. Usahakan kalian menghitung dengan benar supaya jawabannya hasilnya benar. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya nak. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan soal. Semangat! Go, 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 kalian pasti bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini mengenai pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian pada bilangan desimal dan bilangan persen. Terima kasih untuk partisipasi kalian semua, konsentrasi kalian, semangat kalian, dan niat kalian untuk belajar matematika hari ini. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa dipahami ya nak. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam semangat dan salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fatahillah, sip, 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 sip.